Halo semuanya, kembali lagi di Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi, Cerdas Berkarakter. Hari ini bertepatan di tanggal 2 Mei, kita bakal bareng-bareng memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebuah momentum di mana kita bisa merefleksikan diri, apa sih arti pendidikan bagi kita semua? Apakah cukup hanya dengan duduk di kelas dan mengerjakan ujian saja? Atau pendidikan lebih dari sekedar itu? Nah, biar obrolan kita makin dalam dan bermakna, pastinya saya nggak sendiri. Saya sudah mengundang seseorang yang pastinya saya yakin teman-teman sepakat bahwa beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi, yaitu Bapak Rudi Hartono, SPD, sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kota Bekasi di bidang Bina Prestasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabar Bapak? Baik, sehat. Oke, boleh ya Pak kita bareng-bareng ngobrol Boleh. buat tentang tantangan, harapan untuk Bapak ke depannya. Oke, jadi teman-teman siap-siap ya dengerin obrolan yang penuh inspirasi dan pastinya bisa bikin kita lebih melek tentang pendidikan. Kita langsung balik ke pertanyaan yang simpel dulu Pak. Oh, boleh, Pak. Oke, yang pertama, apa arti pendidikan bagi Bapak? Menurut Bapak, arti dari pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia untuk dapat membuat manusia itu sendiri mengerti, paham, dan lebih dewasa, serta mampu membuat manusia berpikir lebih kritis. Seperti itu. Jadi pendidikan itu sebenarnya artinya sangat luas ya, Sangat luas. Kalau dijabarkan lagi lebih lebih luas lagi ya. luas lagi. Itu intinya saja dari dasar-dasar pendidikan. Untuk selanjutnya Pak, apa sih Pak yang terlintas di benak Bapak ketika mendengar pernyataan Hari Pendidikan Nasional? Hari Pendidikan ini bertujuan untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara di mana beliau memperjuangkan pendidikan itu waktu zaman beliau itu yang bisa mengikuti pendidikan hanya kaum priai. Dan berkat perjuangan beliaulah sehingga orang-orang pribumi itu bisa bersekolah. Dan kita generasi penerusnya bisa sampai seperti ini. Itu adalah makna dari Hari Pendidikan Nasional. Betul, berarti dengan adanya Bapak Ki Hajar Dewantara, kita perempuan jadi bisa ikut bersekolah. Bisa bersekolah. Selanjutnya Pak, boleh dong Pak ceritain gimana pengalaman Bapak sebagai seorang pendidik? Ada keluh kesah atau kesenangan Pak? Untuk pengalaman Bapak mengajar ya, kalau seorang guru itu pengalamannya bermacam-macam lah ya. Tuh. Kalau Bapak tersendiri itu adalah untuk mengembangkan bakat dan kemampuan Bapak sendiri. Kemudian juga ada tantangan-tantangan, kemudian juga merasa happy pada saat kita menghadapi siswa seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, kita kan di era yang apa-apa serba teknologi ya Pak. Menurut Bapak apa peran teknologi dalam pendidikan saat ini Pak? Ya. Memang zaman sekarang ini adalah teknologi yang sangat-sangat dominan untuk di dunia pendidikan. Teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan dengan memperluas akses ke informasi, meningkatkan kualitas pengajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel, serta mempersiapkan siswa untuk era digital di tahun-tahun yang akan datang. Oke, jadi anak-anak bakal lebih siap ya Pak di teknologi yang semakin banget Tahan terbang di masa-masa yang akan datang ini. Oke. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak menyesuaikan metode mengajar dalam perkembangan zaman sekarang Pak? Ya, untuk metode setiap tahun mungkin berbeda-beda ya. Ini zaman sekarang ini menyesuaikan metode mengajar dengan perkembangan zaman, melibatkan penggunaan teknologi, pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa, serta pengembangan keterampilan pada abad 21. Nah, mungkin saja nanti perkembangan metode berbeda lagi dengan tahun-tahun yang akan datang, karena setiap tahun itu berbeda kurikulum juga beda metode yang akan diterapkan oleh masing-masing guru seperti itu. Oke, jadi pastinya selalu berkembang dan selalu berbeda ya Pak? Selalu berkembang dan berbeda setiap kurikulumnya berbeda ya berbeda lagi metode yang disampaikan oleh masing-masing guru. Ya betul Pak. Selanjutnya Pak, menurut Bapak tanggapan Bapak tentang kondisi pendidikan saat ini Pak? Kalau misalkan ada yang perlu diubah apa dan kenapa Pak kira-kira?
Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, namun masih terdapat berbagai tantangan. Meskipun ada perkembangan teknologi dan kurikulum yang lebih relevan, masih ada kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan masalah anak yang putus sekolah masih tinggi di Indonesia. Dan seandainya nanti akan saya ubah pun, itu akan saya kembalikan kondisi pendidikan itu seperti zaman saya sekolah, yaitu dengan adanya ujian nasional, di mana ujian nasional itu adalah hasil nilai murni dan kemampuan anak itu sendiri. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan bagi siswa itu sendiri. Betul. Jadi kembali ke era ya apa-apa serba ya usaha kita sendiri Ya, gitu ya. usaha kita sendiri seperti itu. Jadi tidak ada lagi siswa mungkin nanti tidak ada yang naik, pasti ada yang tidak naik semuanya, atau ada siswa yang tidak lulus semuanya. Nah, itu akan menambah motivasi belajar siswa lagi agar mereka mencapai nilai yang bagus, kemudian juga lulusnya benar-benar lulus hasil perjuangan siswa itu sendiri. Iya betul Bapak, biar lulus tuh memang mereka pantas ya Pak untuk Karena memang hasil kemampuan mereka sendiri, gitu. itu Pak. Oke selanjutnya Pak, kita kan dari tadi ngomonginnya tentang metode-metode belajar ya Pak. Nah, saya penasaran Pak, menurut Bapak seberapa penting pendidikan karakter dalam dunia sekolah Pak? Seperti sopan santun dan sebagainya. Ya, di era globalisasi seperti ini memang pendidikan karakter di sekolah sangat penting ya, untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Ini akhlaknya, kalau Bapak perhatikan sekarang ini memang siswa sangat-sangat berubah, karena mengikuti era perkembangan. Kemudian, bertanggung jawab dan memiliki integritas pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral yang positif. Kemudian juga kedisiplinan dan tanggung jawab. Selain pendidikan, juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Itu adalah pendidikan karakter yang harus diterapkan di sekolah. Oke Pak, apalagi sekarang Gen Z ya Pak. Iya, ini hampir tergerus dengan itu kan, Tantangannya sangat besar ya Pak. sangat besar sekali. Kalau dari Bapak sendiri, apa tantangan utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas Pak? Ya, tantangan utama dalam menciptakan pendidikan berkualitas meliputi ketimpangan akses dan kualitas. Jadi, kualitas guru dan tenaga pendidik, kemudian juga infrastruktur dan sarana prasarana, serta kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja selama ini. Kemudian keterbatasan anggaran, perubahan pola belajar di era digital ini, dan kurangnya pelatihan guru yang menjadi tantangan besar. Jadi sekarang ini guru-guru itu untuk pelatihan-pelatihan itu sangat kurang sekali. Dan Bapak harapkan mungkin nanti untuk menghadapi di era globalisasi ini, guru harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Baik Pak, seperti membuat ujian di handphone gitu-gitu ya Pak? Ya, itu harus ada pelatihannya. Jadi tidak semua guru mampu dan bisa ya, tanda kutip gitu. Ya harus ada kepelatihannya atau workshopnya untuk membuat soal yang ada di kita sekarang. Gitu. Selanjutnya ya Pak, kan yang Vindi lihat ya Pak, siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Bekasi tuh punya bakat dan minat yang sangat banyak ya Pak. Nah, Vindi mau tanya Pak, gimana cara sekolah mendukung hal tersebut Pak? Sekolah dapat mendukung minat dan bakat siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang kreatif. Kemudian menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan memberikan dukungan dari guru dan orang tua serta seluruh karyawan sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga sekolah itu harus menyiapkan sarana prasarananya untuk kegiatan masing-masing ekstrakurikuler. Itulah untuk salah satu untuk meningkatkan jadi bakat siswa harus dikembangkan, tapi harus didukung oleh sarana prasarananya juga. Sama dengan mengapresiasi apa yang mesti kita lakukan setelah upacara. Tidak lupa juga tapi dukungan orang tua juga harus, kan gitu ya. Jadi tidak harus dari sekolah saja, tapi kedua orang tua pun ya harus mendukung Mendukung kemampuan anak ajar sendiri. ya. Betul. Oke, selanjutnya ya Pak, kita dari tadi ngomongin tentang teori-teori. Sebenarnya Pak, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pak? Iya, langkah konkretnya ya.
Kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ini langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan yang tadi Bapak jelaskan tadi, ya guru harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Ya, contoh guru masih ada yang S1. Nah, ini harus berlanjut lagi untuk mencapai S2 gitu. Kemudian penggunaan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kompetensi serta pemanfaatan teknologi pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Jadi interaktifnya harus ada, kemudian juga efektifnya. Nah, itu guru harus bisa mengemas ke semuanya itu agar mudah dimengerti oleh siswa yang diajar. Kalau untuk siswanya sendiri bagaimana Pak langkah konkretnya? Ya, kalau siswanya sendiri ya harus belajar. Belajar apa yang Boleh males. apa yang ditugaskan oleh guru ya harus dikerjakan gitu. Jadi tidak diabaikan. Betul, Pak. Seperti itu. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia Pak? Harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia ini kurikulumnya harus relevan dengan keadaan zaman sekarang. Harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi siapapun yang memberikan kebijakan harus melihat dari semua unsur yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama boleh nggak Pak kasih kata-kata untuk teman-teman, terutama untuk Gen Z ya Pak, yang mungkin sempat merasa lelah atau malas dalam pendidikan Pak? Ya. Untuk rekan-rekan semuanya, saya berpesan jangan lupa belajar, selalu belajar. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan perkataan-perkataan yang sangat menginspirasi Pak. Nah gitu ya teman-teman, jadi dari perbincangan kita kali ini jangan sampai teman-teman lupa harus dijadikan sebagai pengingat bahwa belajar itu bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama, orang tua, masyarakat, dan tentunya diri kita sendiri. Jangan lupa untuk terus fokus belajar ya teman-teman, karena belajar adalah proses seumur hidup. Selamat Hari Pendidikan Nasional, sampai jumpa di episode berikutnya. 11 Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi, cerdas berkarakter.